Oke, baik. Kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Kelompok 2? Sudah, Pak. Kelompok 3? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah berarti nanti siapa yang mau presentasi duluan? Kita, Pak. Oke, kelompok 1 yang akan presentasi duluan. Kalian kelompok 2 dengan kelompok 3 tetap standby. Lalu kalian mendengarkan hasil diskusi mereka ya? Bisa? Bisa. Kalian simak, terus ketika ada pertanyaan kalian bisa memberikan tanggapan. Oke, kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk kelompok 1 presentasi hasil diskusi mereka dalam tim kelompok diskusi mereka. Kita persilakan. Oke, kalian kelompok 2 sampai kelompok 3 kalian perhatikan ya hasil diskusi mereka. Mereka akan pertama-tama kami mengukur diameter pantat pistol. Yang kami temukan skala utamanya adalah 85. Untuk skala range-nya jadi total hasil dari skala utama dan skala range-nya adalah 85,6 mm. Dan yang kedua, kami mengukur juga diameter badan pistol. Skala utama yang kami temukan adalah 85 dan skala minusnya adalah 5. Jadi totalnya semua adalah 85,5 mm. Sekian hasil presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan untuk kelompok 2. Di sini saya yang bertanya dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah mengapa diameter pistol harus diukur dengan tepat dan yang teliti? Oke. Kebetulan teman-teman waktu yang diberikan kepada saya, karena nama saya adalah Timaki. Di sini saya akan bantu menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa diameter pistol harus diukur dengan teliti? Karena menunjukkan celah antara pistol dan silinder, mencegah pistol mati, mengurangi konsumsi oli, menunjukkan gerakan pistol, menjamin kualitas perbaikan mesin. Terima kasih. Apakah bisa diterima untuk kelompok 2? Bisa. Sekian hasil presentasi dari kami. Bila ada yang bertanya kami akan memberi jawaban. Bukan harapan karena kami di sini presentasi bukan mengisi hati yang sepi. Maaf jika presentasi kurang sempurna karena yang sempurna hanyalah kita duduk bersama.
Oke, kelompok satu telah memberikan presentasi mereka. Sekarang kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2 dan kelompok 3 sudah ya? Oke, yang mau presentasi kelompok 2. Oke. Siap, kelompok 2 silakan presentasi. Kelompok 2 akan presentasi, kalian kelompok 1 sampai kelompok 3 simak ya hasil diskusi mereka. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Ini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil bulan kami, yaitu mengukur diameter piston. Di sini kita melakukan 2 kali langkah pengukuran piston. Yang pertama yaitu pantat piston. Hasil yang kami dapat dari pantat piston yaitu skala utamanya 86. Skala minusnya 8. Jadi hasil dari akhirnya yaitu 86,8 mm. Yang kedua kita mengukur hasil dari badan piston. Hasil dari badan piston yaitu skala utamanya 87. Skala minusnya yaitu 7. Hasil dari akhirnya yaitu 87,7 mm. Sekian dari hasil pengukuran kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Iya. Kelompok 3 akan bertanya ya sama kelompok 2. Kelompok 2 nanti kalian dengar pertanyaannya seperti apa, lalu kalian nanti berikan jawaban. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 2. Mengapa pengukuran diameter piston tidak dilakukan pada bagian kepala piston? Terima kasih. Guru saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kepala piston menerima panas paling tinggi. Kelompok 1 sama kelompok 3 dengar ya jawaban dari kelompok 2. Kalian dengar, nanti Alex akan menjawab. Karena kepala piston menerima panas tinggi. Paling tinggi. Paling tinggi. Ya. Oke, lanjut. Yang kepala piston memiliki bagian kepala dengan sebenarnya adalah Piston. Nah, kelompok 1, kelompok 3 sudah mendengar? Sudah, Pak. Oke, kalian sudah mendengar, terus puas dengan pertanyaan jawaban dari kelompok 2? Puas. Kelompok 3 yang bertanya tadi, puas? Puas. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih telah memberikan waktu untuk kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Terima kasih. sama-sama. Baik
terakhir kelompok 3 yang akan presentasi hasil diskusi mereka. Kelompok 1 dan kelompok 2 nanti bisa simak baik-baik, terus kalian bisa mendengarkan hasil diskusi mereka ya. Kalian bisa mendengarkan hasil mereka ya, diskusi mereka. Kelompok 3 akan persilakan. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya dari perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang diameter piston. Di sini kami melakukan 2 kali langkah pengukuran, yaitu langkah pertama kami mengukur pantat piston. Oke, kelompok 1, kelompok 2 kalian lihat ya. Pantat piston skala utamanya kami mendapatkan 86 mm dan skala luminusnya kami mendapatkan hasil 8 garis. Dan kami juga melakukan pengukuran pada badan piston. Kalau utamanya kami mendapatkan 86 mm dan skala luminusnya 8. Dan hasil dari badan piston yaitu 86,6 mm. Salah 86,8 dan badan piston 86,8 mm. Itu hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, untuk kali ini kelompok 1 yang akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 3 kalian bisa dengar pertanyaannya seperti apa. Lalu nanti akan dijawab oleh kelompok 3 ya. Kelompok 3 nanti bisa dengar pertanyaannya seperti apa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan bertanya, apa akibatnya jika jangka seorang tidak dikalibrasi sebelum digunakan? Apa akibatnya jika data sorong tidak dikalibrasi sebelum digunakan? Oke, siapa yang bisa menjawab? Saya. Oke, Ori yang akan menjawab ya. Ori akan menjawab. Kelompok 1, kelompok 2, kalian dengar jawabannya seperti apa? Terima kasih Pak Uto memberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Jawabannya, hasil pengukuran tidak akurat, kesalahan dalam menentukan ukuran komponen, kesalahan dalam pengambilan keputusan, menurunkan kualitas pekerjaan, berpotensi menyebabkan kerusakan mesin. Terima kasih. Kelompok 3 telah menjawab. Kelompok 1, kelompok 2 bisa menerima hasil jawaban? Bisa. Oke. Sekian dari presentasi kami. Kami tutup. Terima kasih. Bagi kita berikan hasil diskusi yang telah kalian diskusikan dalam kelompok 1, kelompok 2, kelompok
kelompok 3, kelompok 1 yang ini ya. Ini kelompok 1. Ini, kemudian ini ya. Oke, ini kelompok 1. Kelompok 1. Kemudian kelompok 2 yang ini ya. Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Kelompok 3 yang ini ya. Ini. Oke, sekarang kita akan pastikan sama-sama hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Apa benar hasil yang kalian dapat sesuai dengan yang kalian diskusikan tadi atau tidak? Kita sama-sama akan mengukur sama-sama ya. Kita mengukur sama-sama, Pak Guru akan melihat hasil diskusi kalian dengan sudah kalian tuangkan dalam masing kelompok. Kelompok 1 dapat ini badan pistol atau pantat pistol? Pantat pistol ya. Pantat pistol. Kemudian yang ini badan pistol. Oke. Kelompok 2 yang ini pantat pistol. Oke. Ini badan pistol ya. Yang ini badan pistol. Pistol. Oke. Kelompok 3 yang atas Pantat pistol, Pak. ini pantat pistol. Oke. Pantat pistol. Ini badan pistol. Oke, sekarang kita coba kita sama-sama mengukur hasil yang sudah kalian diskusi. Kelompok 1 dan dapat SO-nya 85, kemudian SN-nya 6. Coba Pak Guru. Oke, hasil pengukuran. Oke, perlu diingat bahwa juga bahwa sebelum kita sama-sama mengukur, ini yang tadi kelompok 1 pakai ya, pistolnya. Sebelum kita gunakan pistol dan alat ukur, kita pastikan bahwa pistol ini sudah bersih, dindingnya yang kita mau ukur. Ya, ini kita evaluasi kembali hasil diskusi kalian tadi. Kita pastikan caranya kita bersihkan dulu. Kita bersihkan. Kita sudah yakin, kita sudah lihat, sudah bersih. Kemudian kita bersihkan juga alat ukur yang akan kita pakai untuk mengukur. Nah, kita bersihkan. Kita bersihkan tujuannya supaya angka yang kita akan dapat pengukurannya tepat ya. Oke. Setelah itu baru kita bisa menggunakan. Langkah kedua seperti di awal Pak Guru sampaikan bahwa sebelum kita gunakan jangka sorong kita harus kalibrasi. Kita kalibrasi seperti ini ya. Kita kalibrasi dulu. Nah, sebelum kita kalibrasi kita tidak bisa pakai untuk mengukur pistol. Kita kalibrasi baru kita bisa menggunakan. Oke, setelah kalibrasi selesai, baru kita bisa menggunakan untuk mengukur. Nah, sebelum kita mau mengukur, kita lihat juga jangka sorong yang kita pakai, jangka sorong dengan ketelitian berapa. Di sini yang kita pakai adalah jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Nah, angka ketelitian bisa kita lihat di mana? Kita bisa lihat di sini. 0,05 ya, bisa 0,05
Iya. Jadi ketelitiannya kita bisa lihat di sini. Iya. 0,05. Ini 0,05 mm ya. Ya. Bisa ya? Oke. Kita sudah bisa lihat ini. Jangka sorong yang kita pakai adalah dengan ketelitian 0,05 mm ya. Kita sudah sama-sama lihat. Jadi jangka sorong itu ada ketelitiannya adalah ketelitian 0,05 mm yang kita pakai sekarang, kemudian 0,02 mm, 0,01 mm. Tetapi yang saat ini kita pakai adalah jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Oke, sekarang kita ukur. Kita mau pastikan hasil pengukuran yang didapat oleh kelompok 1 ya. Hasil diskusinya coba kita pastikan sama-sama apakah benar jawaban yang didapat dari kelompok 1 atau tidak. Kita lihat. Oke. Ini untuk pantat piston. Cara mengukurnya ini ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Kita sudah letakkan benda yang akan kita ukur, kemudian alat ukur. Setelah itu baru kita bisa kancing. Penguncinya kita kancing. Tujuannya supaya pengukuran yang akan kita baca kita dapat dengan hasil yang tepat. Oke. Hasil dari pantat piston yang didapat oleh kelompok 1 85,6. Kita lihat sama-sama. Cocok ya? Cocok berarti untuk kelompok 1 pantat pistonnya benar ya. Sekarang untuk badan piston. Oke, seperti awal kamu sampaikan bahwa kita letakkan di badan piston. Oke, hasil yang didapat adalah 85,5 mm. Coba kita lihat sama-sama hasilnya. Oke, benar ya? Benar, Pak. Berarti kelompok 1 benar. Sekarang kita beralih ke kelompok 2. Kelompok 2 piston yang diukur tadi. Oke, untuk kelompok 2 hasil yang diukur tadi ini ya. Pantat piston 86 untuk SU, SE 8 berarti hasilnya 86,8 mm. Oke, kita pastikan sama-sama. Apakah benar? Oke, untuk kelompok 2 benar ya? Kelompok 2 benar.
skala utama yang didapat 87, kemudian skala minusnya 7, hasilnya 87,7 mm. Oke, kita pastikan lagi. Oke, untuk kelompok 2 badan piston yang didapat 87. Ini 87,5 ya. Berarti ini 87,5. Oke. Jadi untuk badan piston yang didapat 87,5 mm. Baik, untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 3 kita sama-sama pastikan lagi. Kita sama-sama evaluasi kembali hasil yang didapat oleh kelompok 3 untuk pantat piston sama badan piston. Oke. Oke, berarti yang didapat pantat pistonnya 86,8. Korek ya, benar. Oke, badan piston yang didapat badan piston dari kelompok 3 86,8 mm. Oke, benar ya. Berarti untuk menggunakan alat ukur dengan mengidentifikasi diameter piston, pantat piston, kemudian badan piston, kalian sudah paham ya? Sudah paham ya? Sudah. Oke. Perlu diingat juga bahwa untuk mengukur sesuatu benda, kalian harus pastikan ini bersih dan kasorong bersih. Kemudian kalian kalibrasi dan alat yang akan kalian ukur juga harus bersih. Bisa? Dengan demikian hasil yang kalian dapat untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 benar ya? Semua benar. Dan di sini piston yang kalian pakai untuk mengukur adalah piston dari mobil Mazda sedan. Nah, kalau dari pabrik mobil Mazda sedan piston ukuran maksimalnya 87,5 mm. Nah, sekarang yang kalian dapat di sini 85, terus 86 sama 87. Kemudian kalau dari pabrik langsung untuk mobil Mazda sedan itu maksimalnya 87,5 mm. Minimal tidak layak digunakan adalah 83 mm yang tidak bisa kita pakai di bawah dari 85
Nah sekarang hasil yang kalian dapat 85, 86, 87. Berarti untuk piston yang kalian ukur masih bisa digunakan atau tidak? Masih bisa digunakan. Nah, kecuali yang tidak bisa digunakan itu di bawah berapa? Coba ada yang bisa jawab? Di bawah berapa? Oke, di bawah 83. Jadi di bawah dari 83 ketika kalian mau mengukur dari Mazda sedan, aku ulang lagi bahwa untuk piston Mazda sedan yang kita ukur ini maksimalnya 87,5 mm. Minimalnya 83,5 mm. Jadi di antara 87 sampai 83 piston ini bisa kita pakai untuk menggunakan timbang. Tetapi kalau di bawah dari 83 mm piston ini sudah tidak layak untuk kita pakai. Sampai di sini bisa paham? Bisa Pak. Oke, kalau bisa paham, Pak Guru punya kertas LKPD ini masih ada di kalian toh? Oke, masih ada. Pak Guru punya, coba kalian lihat di kertas LKPD itu ada pertanyaan di situ, coba. Oke, ada pertanyaan toh? Oke, coba lihat di situ ada pertanyaan di nomor lembar kerja, coba di LKPD, coba kalian lihat di awal. Coba lihat situ. Ada toh? Oke, tiga pertanyaan yang ada di kalian, coba kalian jawab. Aku kasih kertas kosong ya, kertas kosong, kalian jawab ya. Oke, Pak Guru di situ ada pertanyaan ya, ada pertanyaan ya. Oke, coba kalian lihat di sini pertanyaan dari KTD. Kertas kosong. Ini ada. Nanti kalian tulis nama kelompok, terus kalian coba jawab. Aku kasih waktu ya paling lama 2 menit lah atau 5. Ini pertanyaan. Oke. Ini pertanyaannya. Oke, Pak Guru sudah punya tugas untuk kalian dicatat, kalian jawab. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Oke. Jawab ya, yang itu 3 pertanyaan. Kalian jawab, kalian bisa diskusi sama-sama.
coba lihat pastikan disebutkan ya. Terus bang, kalian diskusi sama-sama dengan kalian berkomunikasi, bisa jawab sama-sama ya. Nanti fokus di diskusi kalian di situ, nanti ada pertanyaan yang wajib kalian jawab. Ini di sini juga sama yang fokus nanti. Oke, 3 pertanyaan itu kalian jawab ya. Oke, kelompok 2 sudah ya, kelompok 1, 2. Tapi kelompok 1 sama 3 masih meningkat, ini kita tunggu. Sudah Pak? Oke. Kelompok 2 sudah ya, kelompok 1, kelompok 3 masih menyediakan kita tunggu ya. Kelompok 2 sudah ya? Oke, kertas LKPD sama kertas pertanyaan yang tadi kamu kasih, terus jawaban kalian kasih kamu. Oke, ini LKPD ya. LKPD, kemudian jawaban yang kalian dapat. Ini sudah kalian diskusi sama-sama. Ini untuk kelompok 2 ya. Untuk kelompok 1 sudah. Sudah, Pak. Kelompok 1 kertas
LKPD-nya. Kertas LKPD-nya ini. Oke, terus jawabannya yang kalian tulis ini ya. Oke, kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 3. Kita masih menunggu ya kelompok 3. Sudah Pak. Oke, kelompok 3 sudah. Oke, kertas LKPD dari kelompok 3. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 sudah ya, kertas LKPD-nya. Oke, kertas LKPD dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 selesai. Oke, terus media alat yang kalian ukur. Oke, ini. Ya. Piston dari kelompok 3, piston dari kelompok 2. Oke. Berarti LKPD-nya semua Pak Guru sudah ambil ya? Sudah. Oke, kalau LKPD-nya Pak Guru sudah ambil, sekarang kita refleksi ya, refleksi. Refleksinya itu refleksi guru dan peserta didik ya. Pak Guru akan membagikan kertas lagi untuk refleksi. Hal apa yang paling berkesan hari ini? Yang pertama ya, yang pertama wajib kalian jawab hal apa yang paling berkesan hari ini. Kemudian yang kedua, bagian mana dari pembacaan Nyangka Sorong yang sudah kalian lakukan? Ada yang membuat kalian bingung, kalian bisa jawab ya. Refleksi guru dan peserta. Ini kalian jawab. Oke. Pertanyaan yang pertama, hal apa yang paling berkesan hari ini dari diskusi kita per kelompok tadi, kemudian dari awal materi sampai dengan hari ini terakhir ya. Jadi bahan refleksinya itu kalian tulis di situ hal apa yang paling berkesan dalam materi hari ini. Kemudian yang kedua, bagaimana dari pembacaan Nyangka Sorong yang masih membuatmu bingung, yang membuat kalian bingung itu yang mana? Kalian tulis di situ. Satu menit saja cukup ya. Sudah ya? Sudah. Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 Sudah. kelompok 2 sudah ya. Oke. Kelompok 3 masih ya. Oke, kalau tidak tunggu lagi kelompok 3. Kelompok 1 sama kelompok 2 sudah ya. Sudah. Oke, kita menunggu hasil refleksi dari kelompok 3 ya.
Hal apa yang berkesan hari ini, terus apa yang membuat kalian bingung dalam menggunakan jangka sorong? Oke, kelompok 3 sudah ya? Oke. Refleksi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah. Di hari ini materi yang sudah kita baca dari awal tentang alat ukur, kemudian identifikasi dan piston, pangkat piston sama kalian piston, kalian sudah mengerti ya? Kalian sudah mengerti. Kemudian Pak Guru harap ke depan kalau kalian mau menggunakan jangka sorong, yang pertama kalian bersihkan dulu jangka sorong dengan alat yang akan kamu pakai, media yang akan kamu ukur. Bersihkan dulu. Kemudian untuk jangka sorong kalian harus kalibrasi dulu ya. Kalian harus kalibrasi, kemudian kalian menggunakan untuk mengukur supaya hasil yang kalian dapat pengukurannya tepat. Bisa ya? Bisa, Pak. Kemudian yang kedua, Pak Guru tekankan hasil pembacaan yang harus kalian lihat pertama adalah skala utamanya ini. Skala utama, kemudian skala minus. Bisa ya? Bisa, Pak. Kalian harus dapat skala utama, kemudian yang kedua skala minus. Kemudian kalian bisa dapat hasil dari pengukuran yang sudah kalian lakukan ya. Bisa? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Nanti untuk minggu depan hari Selasa kita akan ketemu lagi kembali di pertemuan berikut dengan alat ukur, tapi kita akan menggunakan alat ukur mikrometer. Untuk jangka sorong semua sudah paham? Hari Selasa depan kami akan belajar alat ukur mikrometer. Bisa ya? Bisa. Oke, untuk hari ini baru kira sekian pertemuan kita. Tetapi sebelum kita tutup, Pak Guru punya yel-yel juga. Ice break ya, ice break. Siapa? Ice break itu tepuk 1 kali, tepuk 1 kali, rem, tepuk 2 kali, ya, tepuk 3 kali, stop. Oke, kita mulai. Oke, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, stop. Untuk hari ini Pak Guru kira sekian pertemuan kita. Minggu depan kita akan ketemu di hari Selasa depan dengan materi ketat alat ukur, tapi kita menggunakan alat ukur mikrometer ya. Menggunakan alat ukur mikrometer. Di khusus kembali ke tempat situ dulu. Oke. Dulu bisa baik. Pertemuan kali ini Pak Guru tutup. Kita ketemu di hari Selasa minggu depan ya. Sebelum kita tutup, Pak Guru minta salah satu siswa untuk menutup kita dalam pertemuan pembelajaran kali ini. Saya. Oke. Tolong bersedia ya. Ini silakan ke depan. Yang kedua, mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Mari teman-teman, serta
selesai. Yang lain bisa menyelesaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, boleh silakan kembali ke tempat. Kalian bisa duduk. Oke, terima kasih untuk Oli yang sudah tutup. Kita bisa akhir ya. Dan tutup ya, sudah tutup kita akhiri. Nah, silakan ke Korpas. Stand up please. Greeting for the teacher. Thank you. Sit down, please. Thank you, sir.